KPK tidak akan pernah bisa memberantas korupsi. Ibarat pemadam kebakaran, KPK hanya bisa memadamkan api yang besar, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan sumber api kebakaran karena kesalahan sistem. Silakan dulu gelar kasus. Ini kasusnya. Kasus TPPI itu kasus gila. 37 triliun. Pak, kalau ada pegawai negeri sipil bawa pulang kertas boleh nggak? Nggak boleh katanya Pak, tapi dia butuh, dia miskin Pak. Dia butuh, dia miskin deh yuk. Nggak boleh tetap katanya. Sejak tahun 56 hingga hari ini, Barat berhasil mencokoki orang-orang Indonesia dari pola pikir spiritualisme menjadi total materialisme. Saya tanya, dari 3.000 ke 40.000, itu korupsi bukan? Ada menteri yang menyetujui dana yang dibikin oleh jam sostek dipakai lewat perbankan, keluarlah 1,3 triliun. Ada 2 korupsi kebijakan. Ulang, perhatikan baik-baik. Ada 2 korupsi kebijakan, dan saya punya datanya karena menyangkut dengan utang luar negeri. Dan ini korupsi. Semua teman-teman ternyata kasus korupsi besar selalu bicaranya konspiratif. Ulang, konspiratif. Tidak pernah tidak konspiratif. Bohong kalau ada orang menyatakan ini teori konspirasi. Ya justru mereka yang melakukan konspirasi. Harga aset 19,6 triliun dijual dengan harga 668 miliar. Oh, tetap berkuasa orangnya bahkan. Bapak Ibu sekalian, ini tampilan saya yang kedua di PIM. Tampilan pertama tanggal 8 Maret ketika saya menantang semua pembicara. Saya ulang ya, tanggal 8 Maret itu di depan Din Samsudin saya menantang semua pembicara untuk mencari solusi. Ada Hatta juga kok. Semua terdiam, saya menyebut saat itu kita sudah punya ideologi, kita punya filosofi, kita punya teori rekan konsumsi, tapi berhenti hanya pada posisi itu. Saya cuma ingin mengatakan saya punya aplikasi. Bapak sekalian, cerita tentang korupsi mengingatkan saya bagaimana seorang legenda anti korupsi memberi nama harum Indonesia. Namanya adalah Bahauddin Lopa. Ketika Abdurrahman Wahid menggantikan Marzuki Darusman, saya staf ahli Jaksa Agung saat itu, maka Bahauddin Lopa bertanya pada saya, apa yang mesti kita lakukan? Kata Bahauddin Lopa. Pagi itu di rumahnya di Komplek Kejaksaan Agung Jatiwaringin. Kami berdua didampingi oleh teman lain. Saya bilang, Pak, saya punya peta kejahatan keuangan negara. Saya bilang, hah, yang bener yuk. Betul Pak. Jangan karena kebencian ya Anda membuat peta kejahatan itu, kata Bahauddin Lopa. Tidak Pak, saya punya data setinggi 1 meter, selebar 1 meter, dan saya siap memberikan ke Bapak. Oke, kalau Anda bisa bikinkan sekarang, kita bikin sekarang. Kata Bahauddin Lopa. Maka saya buatlah petanya. Kejahatan keuangan negara melibatkan 5 kelompok. Ringkasnya begitu. Nah dari sana sesungguhnya saya belum menjelaskan kepada Bahauddin Lopa almarhum saat itu tentang sebab musababnya sampai akhirnya kita korupsi. Tapi Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah kalau kita bicara korupsi maka sesungguhnya saya ingin mengatakan begini. Jangan terkagum-kagum pada orang yang naik mobilnya S400 gitu, atau pakai 728 atau pakai 735 gitu, atau punya jet pribadi, atau punya yang namanya pulau kecil, atau punya jangan pernah kagum. Maaf ya, saya manggil bapak-bapak ibu sekalian. Ke sejumlah koruptor saya tuding dengan saya panggil gue lo. Itu sejarah hidup saya hingga hari ini. Saya ulang Pak, bapak-bapak saya panggil dengan bapak ibu. Ke koruptor saya nggak pernah panggil bapak ibu. Saya panggil gue lo dan saya tuding wajahnya Pak, karena saya pegang data. Data yang saya gunakan untuk Bahauddin Lopa itu saya serahkan ke KPK pada tanggal 21 November 2008. 3 kontainer plastik. Buat saya berhenti melihat masa lalu. Jadi 21 November 2008, saya berhenti melihat masa lalu karena saya menganggap ini tidak akan pernah selesai. Bapak Ibu sekalian, saya main-main ke KPK generasi 1, generasi 2. Ketika ditangkapnya Abdullah Putih, saat itu kantor KPK masih di Veteran 3. Saya ada di situ dan saya sedang membawa kasus. Nah ini menarik, saya sedang membawa kasus Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang melibatkan sejumlah manusia yang kemudian menjadi petinggi-petinggi di negeri ini. Saya tidak pernah sedih karena saya tidak pernah bawa emosi saya dalam kasus. Saya tidak ingin melibatkan subjektivitas diri saya gitu ya, sehingga kita melihatnya dengan objektif, dengan cool. Walaupun per hari ini saya sudah 5 kali dibunuh karakter Indonesia. 5 kali dibunuh dengan berbagai kekerasan fisik, bahkan dengan magic. Magic itu bahkan saya dikerjain tidak kurang 4 bulan berturut-turut. 4 bulan berturut-turut, tiap malam saya tidur hanya setelah subuh. Sudahlah, lupakan. Tapi poinnya adalah, mari kita lihat konstruksi kejahatan ini dalam korelasi sebab dan solusi. Saya kasih judul begini, mega korupsi,
sebab dan solusi. Ini teorinya. Ada teori dari Robert Kilgard, ada Donald Kruse, Jack Wolfney, berbagai kalangan, dan Abdullah Hamahwa. Poinnya sesungguhnya bicara tentang kalau sederhananya orang punya peluang gitu ya, orang punya kebutuhan gitu kan, lalu ada keinginan memperkaya diri posisi. Teori dasarnya itu gitu. Kalau disederhanakan. Tapi kalau diambil dari kerangka itu secara menyeluruh, saya dapat satu hal. Tidak ada koruptor yang punya integritas. That's main point. Siapapun, nggak peduli dia. Maaf ya, saya ingat betul ketika zaman Soeharto, saya diselipi, saya bongkar kasus, maaf nih, saya buka kartu. Saya membongkar kasus jam sostek. Melibatkan semua anggota DPR, semua tentara, semua polisi, menteri, semua terlibat. Tapi gue main data. Sampai Pak Harto menyatakan, sudah Anda diam, kasus saya ambil alih. Zut, hilang. Tapi menteri berikutnya nggak dipakai sih dia gitu. Cuman nggak kena masuk pidana. Saya mengatakan sesungguhnya itu kelihatan ada motifnya. Nah, saya ingin menjelaskan dalam konstruksi sini, Bu. Maafkan saya bikin 16 slide termasuk solusinya di sini. Nah, ini gatra penyebabnya. Saya mencoba mengambil struktur begini. Kurang lebihnya begini cara berpikirnya. Ketika saya bicara dengan Baharudin Lopa, maka saya bertanya pada Baharudin Lopa, Pak, kalau ada pegawai negeri sipil bawa pulang kertas, boleh nggak? Nggak boleh katanya, Pak, tapi dia butuh, dia miskin, Pak. Dia butuh, dia miskin, dia yuk. Nggak boleh tetap katanya. Ini orang bertahan pada sikap sabar nih. Saya mancing, Pak, kalau kemudian ada orang kaya tampil sebagai kelihatan penyelamat gitu ya, tapi sebenarnya dia penjahat, gimana Pak? Hajar. Maka peta kejahatan keuangan yang disebutkan Baharudin Lopa itulah yang dia bawa kemana-mana sebenarnya. Yang dalam hitungan 2 minggu, maaf ya, 5 tahun lalu saya dapat datanya, dia dibunuh. Jadi bukan terbunuh, dia dibunuh. Tapi kemana-mana karena dia buka itu, data itu. Saya kan kemudian tidak pernah tampil dengan data itu. Saya cuma menyatakan ini loh, petanya begini, datanya begini gitu. Kesimpulannya sederhana. Kalau begitu, setiap yang namanya kebutuhan harus dibalikin ke dalam diri orang masing-masing. Nah inilah saya coba lihat di sini frame-nya. Nanti ujungnya kita dapat. Nah, saya bicara dari era ke era. Soeharto pertama kali kan ingat nggak di era Akbar Tanjung tim KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Beras. Ingat ya? Ingat dong. Kalau yang tahu angkatan 66 pasti ingat tuh. Namanya juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi untuk beras. Tapi orang lupa dalam periode 68 sampai dengan 71 sesungguhnya problem utama bukan di beras, problem utama di Pertamina. Ingat kasus Ibnu Sutowo ya, saya sebut situ Ibnu Sutowo, Tahir ingat kasusnya di Singapura ya, lalu berikutnya kasus Peter Haryono, lalu berikutnya baru Bulog berasa. Posisinya jam sostek sesungguhnya bukan hanya pada peristiwa Pak Harto ketika kemarin saya ngebongkar. Ingat kasusnya Edi Tansil. Edi Tansil itu latar belakangnya jam sostek. Ada menteri yang menyetujui dana yang dimiliki oleh jam sostek dipakai lewat perbankan, keluarlah 1,3 triliun. Tapi sebelum kasus sebelum Edi Tansil, saya wartawan waktu itu, saya investigasi, BNI dan BBD sudah dirampok. Rampoknya nggak jauh-jauh dari lingkaran kekuasaan gitu. Saya nggak enak nyebutinnya karena nanti soal fitnah kubur ya. A, si B, relasinya begini, hubungannya begitu kelihatan gitu. Sampai-sampai saya dimaki-maki dengan binatang. Karena saya bongkar itu sejarah hidup saya ketika di era Soeharto. Begitu masuk BLBI, Bapak Ibu sekalian, saya memang dikenal di Bank Bali. Tetapi sesungguhnya perdebatan awal saya adalah perdebatan BLBI. Data yang saya bilang setinggi 1 meter dengan lebar dengan 3 kontainer plastik itu adalah data BLBI. Bapak Ibu sekalian, seorang Dem Samsudin sama seorang yang namanya pedagang asongan, bebannya sama dalam menanggung BLBI. Setahun 60 sampai dengan 70 triliun bunganya. Saya ulang, 60 sampai dengan 70 triliun bunganya. Belum pokoknya loh. Pokoknya 670 triliun. Jadi kalau orang bilang BLI, enggak, itu nggak kayak gitu. Makanya kemudian saya masuk ke era Mega. Di era Mega itu ada persoalan release and discharge yang kemarin kena ke Sapurudin Temenggung. Sementara PDBJ Habibie, sebelumnya kasusnya bukan hanya soal chassis ganda, kasus 39 kapal impor. Nah sampai di sini, maaf saya agak sedikit lama sedikit sini. Semua teman-teman ternyata kasus korupsi besar selalu bicaranya konspiratif. Konspiratif, tidak pernah tidak konspiratif. Bohong kalau ada orang menyatakan ini teori konspirasi, ya justru mereka yang melakukan konspirasi. Maaf ya, termasuk media. Kasus 39 kapal impor itu dibongkar oleh 2 media besar atas pembocoran data dari Kementerian Keuangan. Permainan mafia berkelahi. Kenapa? Karena tidak setuju sama permainan Habibie, permainan rugi. Pada kasus misalnya chassis, sejumlah media kebetulan berpihak pada saya, tapi sejumlah media lain itu juga dapat duit. Dan saya tahu siapa aktivis yang main-main duit dalam rangka membunuh saya. Gitu. Jadi sampai kayak gitu logikanya. Sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada tadi kalau ada yang bilang dia akan mengeliling terus, itu karena konspiratif. Kalau yang disebutkan konspiratif itu pelakunya berarti bukan cuma 2, 3, enggak, dia melibatkan banyak. Pada kasus Bank Bali, BPK saya sebut sebagai Badan Pelindung Kekuasaan. Siapa ketua BPK? SBY. Begitu masuknya namanya Hatta Taliwang ke anggota dewan, Billy Dono dihajar habis-habisan, baru langsung pemerintah terbuka.
pengalaman saya sebagai, apakah saya sebagai pelaku di pansus, atau saya menjadi narasumber di pansus, atau saya menjadi pemain latar belakang pansus misalnya. Saya ingin mengatakan, walaupun dibikin pansus, DPR tetap impoten. Nis, dengar omongan gua. Dengar omongan gua. Walaupun lo bisa bongkar yang namanya jiwa saya lewat pansus, kasusnya akan tetap impoten. Ah, abang bisa aja. Gua bisa buktiin sama lo. Tuh, kasus Pelindo 2. Apa belum? Gimana sudah ada hasilnya? Investigasinya 2 kali. Gimana belum? Gua. Enak aja lo belum. Kalau nggak punya ngomong jangan ngomong. Karena ini soal nyawa. Pertarungannya pertarungan gila di belakang ini. Di sebelah sana ada teman-teman yang biasa kerentas nama KPK. Udah jadi mantan KPK. Ada di sana itu posisinya, melindungi habis-habisan. Di sini ada kekuasaan lain. Begitu juga ketika kasus TPPI, seorang Din Samsudin memberikan kesempatan pada saya untuk yang namanya gelar kasus. Saksi hidup dia. San, silakan dulu gelar kasus. Ini kasusnya. Kasus TPPI itu kasus gila. 37 triliun. Saya kenal sendirian. Nih, begini ceritanya. Karena riwayatnya mafia migas. Di mafia migas itulah saya bercerita di institusi penegak hukum. Saya lawan ketua reformasi migas. Dia ngomong tentang mafia migas. Bla 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 bla. Apa jawaban saya? Lo ngomong mafia migas tanpa data. Gue ngomong mafia migas dengan data ya. Mari kau buktikan. Gua tahu lo yang benar. Ini semuanya penegak hukum nih. Semua penegak hukum saya. Kita buktiin. Masih ada nggak sekarang mafianya? Masih. Kenapa masih? Nikmat 1,2 juta barel per hari. 1,2 juta barel per hari main-mainan, gak usah gede-gede. Gak usah gede-gede. Nah, riwayat itu saya munculin lagi lebih lanjut. Di kasus Megawati, LNG Tangguh. Siapa yang gak ingat kasus LNG Tangguh? Iya, ingat ya? Kasus Indosat, kasus, yang orang lupa kasus Edi Widiono. Oh, PLN. PLN itu dua kasusnya, bukan sekedar kasus CSS-nya, tapi juga kasus yang namanya PLTU-nya, pembangkitnya. Begitu juga yang namanya kasus Real Estate Discharge, BLBI dan PT PPA. Di PT PPA ini salah satu kuncinya adalah harga aset 19,5 triliun dijual dengan harga 668 miliar. Harga aset 19,6 triliun dijual dengan harga 668 miliar. Oh, tetap berkuasa orangnya, bahkan jadi menteri. Wah, gila nih barang. Iya, tapi jelas sama di era SBY sama. Sejumlah pengkhianat itu, gue sebut pengkhianat ya, karena gue tulis. Tetap berkuasa, tetap jadi menteri. Di era sekarang ada juga. Dimusuhin nggak gue? Dimusuhin gue, ditantang, dihajar habis, dibunuh. Tuh, ada sekarang mereka masih berkuasa tuh. Ada. Jadi di sini perspektifnya Daeng benar, dia bergulir terus, nggak pernah berhenti. Berlindung bos, pakai kekuasaan. Saya tadinya mau muterin pernyataan Ahok, Joko Widodo tidak pernah bisa menjadi presiden tanpa. Tadinya saya mau puter di sini biar teman-teman iseng. Terus pernyataan sama Sekda Solo. Dua itu mestinya kita puter untuk mengingatkan kita kembali. Ada dua peristiwa Ahok yang menyatakan secara terbuka dan pernyataan Solo. Saya terusin ke bawah biar cepat. Peristiwa SBY begitu. Nah di era Joko Widodo itu buat saya, kenapa saya ingetin Anies tadi, lu bikin pansus nggak bisa apa-apa? Karena MD3 itu diubah habis-habisan. Padahal hasil pansus menyatakan berhentikan Rini Sumarno, cabut, berhentikan perjanjian kerjasama Pelindo 2 dengan Hutchinson. Yang ketiga, posisinya tangkap RJ Lino, berhentikan RJ Lino. Yang dikerjain cuma yang ketiga. Yang pertama dan kedua nggak bisa. Bahkan mereka datang ke Hongkong Komunis ketemu Hutchinson. Ditulis oleh sebuah media. Indonesia ternyata mengidap xenofobia. Jadi editorial. Padahal orang yang diminta untuk menghadap itu adalah melakukan dua. Dalam sejarah saya, dan ini saya omongin sama WMQ ketika saya bicara teks amnesti. Ini saksi hidup. Ketika saya bicara teks amnesti itu, dia adalah penjahat yang namanya strategis transfer pricing. Tahu nggak strategis transfer pricing? Diubah pendapatan jadi biaya. Saya tanya balik, emang satu yang kayak gitu? Waduh, banyak banget. Bukan banyak banget. Saya terusin ya, posisinya di area Koji Gudodo kayak gitu. Poinnya adalah satu, berarti ada yang konstan. Apa itu? Perilaku ringkas. Nah di sini kelihatan orang-orang ini mau kemana relasinya, motif mereka. Jadi dalam bahasa sederhana, ketika saya mencari gatra penyebab, sejak tahun 56 hingga hari ini, Barat berhasil mencokoki orang-orang Indonesia dari pola pikir spiritualisme menjadi total materialisme. Ulang. Sejak 1956, Barat berhasil mencokoki pemikiran Indonesia dari spiritualisme yang iman dengan materialisme menjadi totally materialism. Apa artinya? Perangnya perang Neo-Cortex War. Nah ini gambaran ceritanya. Saudara sekalian, France 24 menyatakan berapa banyak orang Cina di Morowali? Berapa? 400. Salah Anda nyebutnya. Berapa laporannya? Itu korupsi bukan? Saya tanya balik sederhana aja. France 24 menyatakan berapa orang Cina di Morowali. Nah,
Terus yang dilaporin berapa? 3.000. Saya tanya, dari 3.000 ke 40.000 itu korupsi bukan? Sekarang saya ingetin nih, karena saya ngomongnya sama Din Samsudin, Profesor Doktor, Ketua Muhammadiyah waktu itu. Ada 2 korupsi kebijakan. Ulang, perhatikan baik-baik. Ada 2 korupsi kebijakan, dan saya punya datanya karena menyangkut dengan utang luar negeri. Dan ini korupsi. 2 undang-undang itu adalah 2499 dan 2507. 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, 2507 tentang penanaman modal. Kita ajukan berdasarkan data. Nih, perampokan bangsa ini lewat sini. Hilang tuh, Din yang bilang hilang. Tuh saksi hidupnya, dia yang cerita sama saya. Hilang tuh saat gue dipanggil di sini, gue dipanggil di sini, gue dipanggil di sini, hilang. Bus, nggak karu-karuan. Karena itu saya menulis investasi asing dan utang luar negeri adalah 5I. Apa ini pertama? Infiltrasi. Yang kedua apa? Intimidasi. Kalau lo nggak begini lo takut nih, lo salah, lo nggak bakal maju lo. Teorinya begini, mestinya begini. Intimidasi otak. Dia campur tanganin, dia susupin orang, dia taruh orang, lalu diintimidasi. Infiltrasi, intimidasi. Yang berikutnya apa? Invasi. Atau dia macam-macam. Karena gue gila-gilaan gitu posisinya. Kalau orang sudah diintimidasi, orang sudah diinfiltrasi seperti itu. Apa yang kejadian berikutnya setelah diinvasi? Apa yang terjadi berikutnya? Inflasi. Secara ekonomi dia akan inflasi dia. Baca aja deh, sederhananya itu gampang. Prof Din dan kawan-kawan, saya ingin mengatakan omongan saya tentang tulisan saya semua itu semuanya dengan bukti. Satu kesempatan, saya membuktikan di sebuah TV swasta. Ini bukti infiltrasi. Ini bukti yang namanya insinuasi. Ini bentuknya namanya bagaimana para penekam. Seketika Bank Dunia 2 hari menjawab tanpa angin, tanpa hujan datang. Di situ ditulis siapa pelakunya. Disitulah saya mendapatkan siapa manusia pengkhianatnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, itu korupsi bukan? Oke, Anda bilang korupsi. Saya naik sedikit. Undang-Undang Dasar 2002 disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45. Itu korupsi bukan? Saya menyebutnya korupsi konstitusi. Saya tulis 2002-2003. Jadi sejauh itu saya situasinya. Ini mekanismenya, saya perlu ngejelasin mekanismenya saja. Ini mekanisme begini, lihat, dalam kerangka politik. Ini ilmunya Ibu Zuhro, tapi kemudian saya coba aplikasikan dalam ekonomi politik. Nah, itu false vote, false aspiration, false governance, false representative, false public policy, false authority. Lanjut. False certainty. Lanjut lagi sekali lagi. Social distrust. Kasus Corona membuktikan public distrust itu rendah. Social distrust itu rendah. Enggak, tinggi mas social distrustnya. Sorry. Jadi distrustnya itu luar biasa kondisi. Itu kelihatan di situ. Mekanismenya begini. Dalam ilmu metodologi namanya ini thinking model. Jadi saya mengajukan beberapa thinking model. Solusi pertama begini. Tadi saya mulai dengan persoalan integritas. Ternyata integritas tidak dilahirkan serta merta. Dia berproses ceritanya. Lanjut, terus ini dibalik modelnya. Kalau Anda mau memunculkan itu, maka ubah sistemnya. Dalam bahasa yang sederhana, ketika semua orang bicara tentang sebab korupsi, saya ingin mengatakan pada Anda, Hatta Taliwang dan kawan-kawan menyebut basisnya ada pada amandemen 2002. Saya konkret menyebutnya ada di pasal 6 tentang partai mengusulkan presiden, dan pasal 33 ayat 4 dan ayat 5. Termasuk perubahan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Ini hasilnya. Model begini. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali gampang. Perbaiki pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6, plus pasal 33. Gampang sekali. Balikin dulu, itu kata kuncinya. Saya ingin mengatakan pada Anda semua, korupsi tidak akan pernah tuntas di Indonesia sepanjang kita tidak memperbaiki sistem. Sayangnya semua teori yang ada di sini tidak bicara sistem. Termasuk KPK, pernah saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, KPK tidak akan pernah bisa memberantas korupsi. Ibarat pemadam kebakaran, KPK hanya bisa memadamkan api yang besar, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan sumber api kebakaran karena kesalahan sistem. Saya mau kasih tahu Prof Din jawaban saya tentang SDG. Itu yang atas adalah SDG, sebelah kiri atas. Sebelah kanan ini adalah model critical theory. SDG pada hakikatnya tetap membuka korupsi. Anda bisa lihat kenapa SDG buka korupsi, karena tumpuan utamanya adalah investasi dan modal asing. Ini jawaban saya di bawah dalam kerangka systemic analysis termasuk konsistensi, sehingga dijawab modelnya begitu. Ujung dari semua ini adalah kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Taspen itu sudah saya bawa duluan. Orang baru sadar sekarang. Sampai-sampai ini nggak tanggung-tanggung loh. Saya diundang di reaksi, tapi berikutnya langsung tutup. Wih, tinggi yang langsung bicara. Lain aja. Berdahsyat luar biasa. Kasus Asabri sesungguhnya kita udah bicarakan duluan. Asabri akan ketolong karena tiap bulan dia masih terima duit. Ulang. Asabri masih ketolong karena tiap bulan masih dapat premi. Ini yang repot Jiwasraya. Prof Din dan kawan-kawan, di sini saya tidak setuju cara-cara teman BUMN. Kalau Ganda bicara BUMN seperti itu dan Daeng seperti itu, saya mengatakan sama Anda. Dalam pengalaman saya, ini cerita nggak enak nih. Saya melihat hampir rata-rata pemain-pemain dari BUMN kelas atas justru pemain politik.
Dan perlu tahu, uang dari BUMN itulah yang mereka untuk pakai menyuap politik para petinggi. Di sebuah bank di mana saya komisarisnya, dilaporkan oleh komisaris utama. Nursi, gue minta maaf. Kenapa lu minta maaf sama gue? Gue setuju tuh duitnya dipakai buat kampanye presiden saya. Ah, lo gila lo. Lo gila lo. Gue gak akan pernah setuju. Kalau gitu gue investigasi. Gue bilang. Gue investigasi. Bikin laporan ke BI. Laporan di BI hilang. Dahsyat kan? Laporan di BI hilang. Dan yang bersangkutan kemudian naik kelas. Duduk loh. Yang bersangkutan naik kelas lagi jadi menteri. Dan seterusnya. Sama seperti kemarin juga waktu cerita 2014 ke 2000. Sama, gak ada gunanya. Sama aja prakteknya. Itu yang saya bilang. Anak DPR itu jadi anggota dewannya kalau nggak ngutang pakai duit diri sendiri. Anak BUMN itu jadi menteri, jadi punya jabatan, dia main politiknya nggak dari kantong sendiri, uang dari BUMN. Jadi yang lebih jago berpolitik siapa? Disitulah kasus holding. Sebagai penutup, Bapak sekalian, semuanya terpulang pada apa yang disebut oleh Bank Dunia menyatakan ada 3 masalah: lack of credibility, lack of certainty, lack of compliance. Ya, jadi ada persoalan kredibilitas, ada persoalan kepastian, dan ada persoalan kepatuhan. Ditambahin sama modus pur, lu nggak punya duit mau pajak, bahaya PBN lu, bahaya perputaran ekonomi lu. Kata modus yang kedua, barang-barang lu nggak bisa lu ekspor, berantakan pasar. Yang ketiga yang menyakitkan dalam konteks dengan Bank Dunia, penegakan hukum lu jelek amat sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.